Assalamualaikum adik-adik. Dalam video ini kita akan belajar tentang daur hidup dan peristiwa alam. Apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah tahapan-tahapan kehidupan makhluk hidup sejak lahir hingga menjadi dewasa. Dan tumbuhan memiliki daur hidup yang berbeda. Daur hidup hewan dibagi menjadi dua, yaitu dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Metamorfosis adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan dari hewan yang setiap tahapannya mengalami perubahan bentuk. Contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah kucing dan ayam. Anak kucing setelah dilahirkan akan tumbuh menjadi kucing dewasa tanpa mengalami perubahan bentuk. Begitu juga dengan anak ayam yang menetas dari telur dan tumbuh menjadi ayam dewasa tanpa mengalami perubahan bentuk. Selanjutnya adalah hewan yang mengalami metamorfosis, yaitu belalang, kupu-kupu, dan katak. Ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda ketika makhluk hidup lahir dengan ketika dewasa. Metamorfosis sempurna melewati 4 tahapan, yaitu telur, larva, pupa, dan bentuk dewasa. Metamorfosis sempurna terjadi pada kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menetas menjadi ulat, dan berubah menjadi kepompong, kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Lalu, daur hidup katak diawali dengan telur, kemudian menetas menjadi berudu atau cebong, kemudian tumbuh menjadi katak muda, dan tumbuh menjadi katak dewasa. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk organisme yang menyerupai fisik sang induk, namun memiliki perbedaan di beberapa organ tubuh tertentu. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada daur hidup belalang dan daur hidup kecoa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang daur hidup tumbuhan. Daur hidup tumbuhan biasanya diawali dengan biji. Contohnya, daur hidup tumbuhan semangka. Daur hidup tanaman semangka adalah sebagai berikut. Daur hidup tanaman semangka diawali dengan biji yang dihasilkan dari buah semangka yang sudah matang. Setelah biji ditanam di dalam tanah, biji semangka akan tumbuh atau berkecambah. Selanjutnya, tanaman semangka akan tumbuh memanjang dengan beberapa daun yang berjajar. Kemudian, tanaman semangka akan menghasilkan bunga. Setelah terjadi penyerbukan pada bunga, terbentuklah buah semangka. Buah semangka yang mulanya kecil akan semakin membesar.
Selanjutnya, kita akan belajar tentang peristiwa alam. Kita akan mengenal tentang peristiwa alam yang terjadi di negara kita. Yang pertama yaitu letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi adalah aktivitas gunung berapi mengeluarkan material yang ada di dalam perut bumi. Gunung api yang sedang meletus dapat memuntahkan awan, debu, abu, dan lelehan batuan pijar atau lava yang sangat panas. Kedua yaitu peristiwa gempa bumi. Peristiwa gempa bumi terjadi karena adanya getaran permukaan bumi oleh kekuatan dari dalam bumi. Alat untuk mencatat gempa bumi disebut seismograf. Selanjutnya kita harus tahu tentang jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama yaitu gempa tektonik. Gempa tektonik terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Yang kedua yaitu gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi karena letusan gunung berapi. Ketiga yaitu gempa laut. Gempa laut adalah gempa yang pusat terjadi gempanya terletak di dasar laut. Saat terjadi gempa, sebaiknya kita lari ke tanah lapang atau berlindung di bawah meja untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan. Peristiwa alam berikutnya yaitu tsunami. Tsunami berasal dari dua kata yaitu su dan nami. Su berarti pelabuhan, nami berarti gelombang. Asal kata dari bahasa Jepang. Secara harfiah berarti gelombang besar di pelabuhan. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut yang menerjang daratan dengan jangkauan yang luas dan kecepatan yang tinggi yang biasanya disebabkan oleh aktivitas vulkanisme dan tektonisme di dalam laut atau dasar laut. Tanda-tanda akan terjadinya tsunami yaitu: pertama, diawali dengan terjadinya gempa atau getaran yang berpusat dari bawah laut. Kedua, air laut tiba-tiba surut. Surutnya air laut karena permukaan laut turun secara mendadak sehingga terdapat kekosongan ruang dan menyebabkan air laut pantai tertarik. Semakin jauh air laut yang surut, maka semakin besar tsunami yang akan terjadi. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari arah laut. Peristiwa alam selanjutnya yaitu banjir. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Peristiwa banjir merupakan salah satu peristiwa alam yang dapat dicegah. Berikut hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, pembuatan selokan sehingga air dapat mengalir dengan lancar. Tiga, tidak mendirikan bangunan di sepanjang sungai karena akan mengundang bahaya. Keempat, gerakan menanam pohon di lingkungan sekitar kita. 5. Membantu program pemerintah yaitu reboisasi atau penghijauan hutan kembali. Sekian penjelasan tentang daur hidup makhluk hidup dan peristiwa alam. Semoga bermanfaat adik-adik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.